Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernah nggak sih, kamu merasa hidupmu kayak berjalan di tempat? Kamu sudah semangat bikin resolusi baru, mencoba berubah, tapi ujung-ujungnya balik lagi ke kebiasaan lama, rasanya frustrasi. Ya, tapi dengarkan ini baik-baik. Sebenarnya bukan kamu yang gagal. Mungkin, sistem kebiasaanmu saja yang belum bekerja dengan benar. James Clear, penulis buku fenomenal Atomic Habits, percaya bahwa perubahan besar yang kita impikan justru datang dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Nah, di episode pertama dari seri Bedah Buku Atomic Habits ini, kita akan bongkar tuntas bagaimana perubahan kecil bisa memberikan dampak yang luar biasa dalam hidupmu. Yuk, kita mulai. Apa sih sebenarnya Atomic Habits itu? Kata atomic punya dua makna. Sesuatu yang sangat kecil, tapi juga sesuatu yang fundamental, seperti atom yang jadi pondasi alam semesta. Dan habits adalah kebiasaan tindakan-tindakan kecil yang kita ulangi sampai nggak perlu mikir lagi. Jadi, atomic habits adalah kebiasaan-kebiasaan super kecil yang ternyata punya kekuatan dahsyat untuk membentuk hidup kita. Pesan utama James Clear sederhana, kesuksesan sejati itu bukan hasil dari satu perubahan drastis dalam semalam. Bukan, tapi ia adalah akumulasi dari ratusan, bahkan ribuan keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Bayangkan seperti air yang menetes terus-menerus di atas batu. Satu tetesan mungkin gak ada artinya, tapi karena konsisten, batu yang sekeras apapun akhirnya bisa berlubang. Itulah kekuatan konsistensi dari hal-hal kecil. Sekarang, kita masuk ke konsep yang paling mengubah cara pandang saya, hukum 1% lebih baik. Coba deh bayangkan, kalau kamu bisa jadi 1% lebih baik setiap hari, apa yang akan terjadi? Dalam seminggu atau sebulan, hasilnya mungkin belum kelihatan. Tapi, jika kamu terus melakukannya selama setahun, kamu akan menjadi 37 kali lebih baik dari dirimu yang sekarang. Rumusnya sederhana, tapi dampaknya mengubah segalanya. Perbaikan kecil, dikalikan waktu, dikalikan konsistensi, sama dengan perubahan besar. Banyak dari kita gagal bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita terlalu nggak sabaran. Kita mau hasil besar, sekarang juga. Padahal, perubahan sejati itu adalah buah dari ribuan langkah kecil yang seringkali nggak terlihat oleh siapapun. Nah, ini yang menarik. James Clear membahas sebuah fenomena yang disebut the plateau of latent potential atau dataran potensi terpendam. Gampangnya gini, bayangkan kamu punya bongkahan es di suhu -5 derajat. Kamu mulai panaskan, suhu naik ke -4, -3, -2, tapi esnya masih padat, gak ada perubahan yang terlihat. Kamu mungkin berpikir, sia-sia nih usaha gue, tapi apa yang terjadi saat suhu mencapai titik 0 derajat? Tiba-tiba, es itu mulai mencair. Perubahannya terasa mendadak, kan? Padahal, semua proses kecil sebelumnya setiap kenaikan 1 derajat itulah yang mempersiapkan momen terobosan itu. Begitu juga dengan hidupmu. Kalau usahamu belum menunjukkan hasil, bukan berarti kamu gagal. Mungkin, kamu hanya sedang berada di fase pemanasan dan belum sampai pada titik leleh kesuksesanmu. Jadi, jangan menyerah. Ini membawa kita ke poin berikutnya yang sangat penting, fokus pada proses, bukan hasil. Kita sering terobsesi dengan hasil akhir. Ingin kaya, ingin punya badan ideal, ingin lebih produktif. Itu semua adalah tujuan. Tapi James Clear mengingatkan kita, kamu tidak naik ke level tujuanmu. Kamu akan jatuh ke level sistem yang kamu bangun. Artinya apa? Tujuan itu bagus untuk memberi kita arah. Tapi sistem atau kebiasaan harian itulah yang membuat kita terus bergerak maju. Jadi, alih-alih fokus pada tujuan membaca 50 buku tahun ini, ubah fokusmu ke sistem. Aku akan membaca 5 halaman setiap malam sebelum tidur. Tujuan itu hasil, sistem adalah prosesnya, dan proses yang konsisten pasti akan membawa hasil. Contoh paling keren dari buku ini adalah kisah tim sepeda Inggris. Sebelum tahun 2003, mereka hampir nggak pernah menang kompetisi besar. Lalu, datanglah seorang pelatih bernama Dave Brailsford dengan filosofi unik, The Aggregation of Marginal Gains atau agregasi perbaikan kecil. Apa yang dia lakukan? Dia nggak mencari satu terobosan besar. Sebaliknya, dia memperbaiki semua hal kecil-kecil. Mulai dari posisi duduk pembalap, jenis pelumas rantai sepeda, pola tidur atlet, bahkan sampai memilih bantal yang paling nyaman untuk istirahat.
Hasilnya, gila. Dalam 5 tahun, tim sepeda Inggris mendominasi hampir semua kompetisi besar, termasuk Olimpiade dan Tour de France. Semua itu bukan karena satu keajaiban, tapi karena ratusan perbaikan 1% yang terakumulasi. Kenapa sih kebiasaan kecil ini begitu kuat? Jawabannya ada di otak kita. Otak manusia itu pada dasarnya suka dengan hal-hal yang familiar dan otomatis untuk menghemat energi. Itulah sebabnya memulai sesuatu yang baru terasa berat. Tapi, begitu kamu mengulangi sebuah tindakan kecil cukup sering, otakmu akan mulai menganggapnya normal. Hal yang dulunya terasa sulit, perlahan menjadi otomatis. Kamu gak perlu lagi motivasi atau semangat menggebu-gebu untuk melakukannya. Saat itulah perubahanmu menjadi stabil dan permanen. Jadi, pelajaran besar dari episode pertama kita hari ini adalah kamu tidak perlu mengubah seluruh hidupmu dalam satu malam. Lupakan resolusi besar yang hanya bikin stres. Cukup pilih satu hal kecil, tapi berkomitmenlah untuk melakukannya dengan konsisten. Karena satu langkah kecil yang kamu ambil dengan benar hari ini, akan menuntunmu ke ribuan langkah hebat berikutnya. Ingat kata-kata James Clear, kebiasaan adalah bunga kecil dari perubahan diri yang tumbuh perlahan tapi mekar selamanya. Mulailah hari ini, bukan dengan hal besar yang menakutkan, tapi dengan satu kebiasaan kecil yang akan membawa perubahan besar untuk masa depanmu. Kalau kamu suka video ini dan merasa dapat manfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan coba tulis di kolom komentar, kebiasaan kecil apa yang akan kamu mulai hari ini. Saya senang banget baca komentar kalian. Sampai jumpa di episode 2, di mana kita akan membahas bagaimana kebiasaan bisa membentuk siapa diri kita sebenarnya. Terima kasih sudah menonton.